Gus udah aja Pak Jokowi dan Ganjar Pranowo keluar dari PDIP dan pindah ke partai lain atau ke PSI atau membentuk partai sendiri. Nggak akan bisa, bro. Nggak akan bisa. Mereka sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Mereka sudah merencanakan strategi jahat ini jauh-jauh hari. Pokoknya orang seperti Jokowi ini tidak boleh muncul lagi jadi presiden. Mereka sudah antisipasi, mereka sudah bikin skenario besar, di mana partai yang berhak mengajukan presiden adalah partai yang mempunyai suara di atas 20%. Ini harus dicatat baik-baik. Partai yang boleh mengajukan calon presiden sendiri adalah partai yang memiliki suara minimal 20%. Suara ini bukan diambil nanti, bukan. Suara pada tahun 2019. Di situ kan tertera, partai A sekian suara presentasinya, partai B presentasinya sekian suara, partai C presentasinya sekian suara. Kalau misalkan tidak ada yang memenuhi, maka mereka harus berkoalisi. Misalkan partai A 8%, partai B 8%, partai C 4%. Sudah cukup bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres sendiri. Jadi kalaupun sekarang ada partai baru dan di pemilu nanti memenangkan suara yang di atas 20%, partai ini tidak bisa mencalonkan calon presiden sendiri. Jadi kalau misalkan Pak Ganjar dan Pak Jokowi masuk ke PSI, terus PSI nanti di pemilu menang besar, calon presiden nggak bisa dari PSI. Suara PSI khusus untuk orang-orang yang dapat yang kuat, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan bikin absen untuk Indonesia hebat. Terima kasih. 2024 nanti ya buat Pilpres 2029. Jadi semuanya sudah diakali, semuanya sudah disiasati. Dan ini kejahatan yang terbesar yang tidak pernah kita sadari. Mereka sedang merencanakan perubahan besar-besaran sistem perpolitikan di Indonesia. Makanya saya sebut aja udah sistem perpolitikan para mafia. Rakyat cuma dibuat sebagai budak-budak politik. Mereka sekarang pengen jadi bos-bos politik. Jadi kita sekarang tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk merubah sistem. Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melawan mereka. Sistemnya sudah dibuat dengan sedemikian rupa agar orang seperti Jokowi, contohnya lah Ganjar Pranowo, tidak bisa lagi jadi presiden. Oposisi dan partai pemerintah saat ini sudah berkolaborasi menyiasati rencana jahat ini. Makanya saya itu tidak begitu terfokus dengan isu-isu khilafah. Mereka lupa saya sedang memantau. Tahu betul saya, bro, cuma saya diam aja. Kalau mereka edan, saya bisa lebih edan. Mereka sinting, saya bisa lebih sinting. Jadi saya terus benar-benar terus memantau gerak-gerik mereka itu. Lalu bagaimana caranya? Gampang. Gak usah kasih suara sedikit pun kepada partai-partai yang ikut pemilu di Pilpres atau di pemilu 2024. Kenapa? Wong kita bosnya. 2024 itu mereka jadi pengemis-pengemis suara. Mereka jadi pengemis-pengemis pemilu. Mereka jadi pengemis-pengemis Pilpres. Mereka akan kasih hadiah berapapun, duit berapapun kalau kita mau mencoblos partai mereka, kalau kita mau mencoblos calon presiden yang mereka usung. Nah, rakyat jangan kasih suara. Bikin 0% saja. Sekarang bayangkan, kalau para partai ini tidak punya suara yang memadai di pemilu nanti,
Dan calon presiden di 2024 nanti tidak ada suaranya. Artinya, mereka sudah tidak punya legitimasi rakyat. Mereka sudah tidak diakui sebagai pemimpin bangsa ini. Disebut golput enggak? Rakyat tidak mau ngasih suara aja. Contoh, rakyat tidak memberikan suara 90%. Yang memberikan suara 10%. Akan jadi apa pemilu 2024? Akan jadi apa Pilpres 2024? Jika tidak diakui oleh rakyat secara mutlak, mau dikemanakan muka mereka? Itu artinya rakyat sudah menganggap mereka ini, partai-partai ini pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Dan calon presiden nanti itu pengkhianat rakyat, pengkhianat bangsa. Cuma itu salah satu-satunya menghancurkan para penjahat politik yang ada di negara ini. Kita bosnya. Suara rakyat, suara Tuhan. Maka carilah calon pemimpin yang sebagai wali Tuhan, wakil Tuhan. Sabehis marubikal a'la. Allah itu Maha Suci. Maka pilihlah calon pemimpin yang hatinya suci, pemikiran suci, lisannya suci, perbuatannya suci. Jangan pilih pemimpin seperti mereka. Hatinya jahat, pemikiran jahat, lisannya jahat, perbuatan jahat. Sehingga ngakali sistem. Membuat sistem baru. Untuk melanggengkan kekuasaan yang mereka peroleh selama ini. Coba bayangkan, kalau rakyat semuanya dari Sabang sampai Merauke tidak mau ngasih suara sedikit pun kepada mereka. Tidak mau datang ke TPS-TPS, hancur mereka. Mereka sekarang belagu banget, merasa jadi penguasa, merasa jadi apa? Pemimpin. Sok ngatur, sok bener. Mereka lupa bahwa mereka itu ketika datang pemilu dan pilpres hanya jadi pengemis demokrasi. Kalau rakyat tidak mau ngasih suara, habislah mereka, hancurlah mereka. Kita harus ngasih pelajaran kepada manusia-manusia brengsek seperti ini, mempermainkan hati nurani rakyat hanya demi kekuasaan sesaat. Satukan kekuatan, gelorakan Sumpah Pemuda Jilid 2. Dunia perpolitikan Indonesia sudah tidak waras. Sudah dipenuhi orang-orang jahat. Saatnya kita bersihkan dunia perpolitikan ini dari orang-orang jahat yang rakus kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.